Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah tema besar yaitu hubungan antara pertumbuhan ekonomi, suku bunga, CPI, dan investasi pada aset keuangan. Topik ini penting banget karena setiap keputusan keuangan yang kita ambil, entah itu investasi di saham, emas, kripto, atau bahkan sekedar memutuskan untuk menabung di bank, semuanya nggak lepas dari dinamika ekonomi makro. Jadi, buat kamu yang mau investasi lebih cerdas dan mengerti alasan dibalik naik turunnya pasar, video ini adalah tempat yang tepat. Siapkan waktu kamu, kita akan belajar bersama bagaimana memahami, menganalisis, dan memanfaatkan hubungan ini untuk keuntungan kamu. Pertumbuhan ekonomi adalah fondasi besar dalam ekosistem ekonomi makro. Ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kita sedang membahas seberapa besar nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satuannya tahun. Ukurannya sering dinyatakan dalam produk domestik bruto atau PDB. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah apa sih yang mendorong pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, konsumsi. Ketika masyarakat membeli barang dan jasa, ekonomi bergerak. Semakin besar daya beli, semakin cepat roda ekonomi berputar. Selanjutnya, investasi. Bisnis yang berinvestasi untuk ekspansi atau meningkatkan kapasitas produksi akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan output ekonomi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur atau subsidi. Ini adalah cara pemerintah memacu ekonomi. Dan yang terakhir adalah ekspor bersih. Jika ekspor lebih besar dari impor, berarti ada aliran uang masuk ke dalam negeri, yang tentu saja meningkatkan PDB. Namun, pertumbuhan ekonomi bukan selalu kabar baik tanpa syarat. Jika pertumbuhan ekonomi terlalu cepat, bisa menyebabkan overheating ekonomi, di mana inflasi melonjak tak terkendali. Disinilah pemerintah dan bank sentral masuk untuk menjaga keseimbangan, salah satunya dengan instrumen suku bunga. Sekarang kita masuk ke suku bunga. Secara sederhana, suku bunga adalah harga uang. Kalau kamu pinjam uang, suku bunga adalah biaya yang harus kamu bayar. Kalau kamu menabung, suku bunga adalah imbal hasil yang kamu dapatkan. Tapi, bagaimana suku bunga ini diatur? Bank sentral seperti Bank Indonesia atau Federal Reserve di Amerika memiliki kontrol terhadap suku bunga acuan. Ketika inflasi naik terlalu tinggi, bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk memperlambat konsumsi dan investasi. Sebaliknya, ketika ekonomi lesu, mereka menurunkan suku bunga untuk mendorong pengeluaran dan pinjaman. Tapi tunggu, bagaimana ini mempengaruhi kita sebagai investor? Untuk saham, suku bunga tinggi cenderung menekan harga saham karena biaya pinjaman bisnis meningkat sehingga laba menurun. Selain itu, investor seringkali beralih ke aset yang lebih aman seperti obligasi. Untuk obligasi, hubungannya terbalik. Ketika suku bunga naik, harga obligasi turun karena obligasi yang baru diterbitkan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Untuk properti, kenaikan suku bunga biasanya membuat KPR lebih mahal sehingga permintaan properti menurun. Untuk aset kripto dan emas lebih menarik. Saat suku bunga rendah, orang cenderung mencari alternatif investasi yang lebih berisiko seperti kripto atau yang lebih stabil seperti emas. Jadi, memahami dinamika suku bunga adalah kunci untuk tahu kapan waktu terbaik berinvestasi di jenis aset tertentu. Kita lanjut ke CPI alias Indeks Harga Konsumen. CPI adalah alat ukur inflasi yaitu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Bayangkan ini seperti keranjang belanja yang isinya kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, transportasi, dan kesehatan. Kalau harga barang dalam keranjang ini naik, berarti CPI naik, artinya inflasi terjadi. Menurut teori, inflasi pada level moderat sebenarnya bagus karena itu tanda ekonomi sedang berkembang. Tapi kalau inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa turun. Kamu mungkin pernah dengar istilah uang 10.000 sekarang beda nilainya dengan 10 tahun lalu. Itulah efek inflasi. Sekarang, bagaimana inflasi ini berhubungan dengan investasi? Pada saham, inflasi yang tinggi biasanya buruk untuk saham, kecuali perusahaan tersebut mampu menaikkan harga produknya tanpa kehilangan pelanggan. Untuk obligasi, obligasi adalah aset yang paling terdampak karena inflasi mengurangi nilai real dari imbal hasil yang tetap. Selanjutnya, untuk emas, inflasi yang tinggi sering membuat emas lebih menarik karena nilainya cenderung stabil atau naik saat uang fiat kehilangan daya belinya. Dan yang terakhir untuk kripto, ini masih menjadi perdebatan, tapi banyak yang melihat kripto sebagai perlindungan dari inflasi, meskipun volatilitasnya sangat tinggi. Oke, sekarang kita satukan semuanya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, suku bunga, CPI, dan investasi aset keuangan saling terhubung. Ketika ekonomi tumbuh pesat, permintaan barang dan jasa naik. Ini sering memicu inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi membuat bank sentral menaikkan suku bunga untuk menurunkan permintaan dan menstabilkan harga. Suku bunga yang tinggi membuat investasi di pasar saham kurang menarik. Sementara aset-aset lain seperti obligasi atau deposito jadi pilihan yang utama.
Sebaliknya, saat suku bunga rendah, untuk mendukung ekonomi, investor cenderung mencari return yang lebih tinggi di saham, properti, atau aset berisiko seperti kripto. Jadi, memahami hubungan ini bisa membantu kamu menyesuaikan strategi investasi sesuai dengan siklus ekonomi. Kalau kamu tahu ekonomi sedang tumbuh tapi inflasi terkontrol, saham, sektor teknologi, atau konsumsi bisa jadi pilihan. Kalau inflasi melonjak dan suku bunga tinggi, mungkin saatnya beralih ke aset yang aman seperti emas dan obligasi pemerintah. Kenali siklus ekonomi, jangan hanya ikut tren. Pelajari bagaimana kondisi ekonomi makro mempengaruhi aset yang kamu miliki. Selanjutnya, diversifikasi. Jangan taruh semua uang kamu di satu jenis aset. Kombinasikan saham, obligasi, emas, dan aset lain untuk mengurangi risiko. Hal yang tidak kalah penting adalah pantau kebijakan bank sentral. Keputusan suku bunga bisa jadi indikator penting untuk menentukan langkah investasi berikutnya. Dan yang terakhir, investasi untuk jangka panjang. Jangan terlalu khawatir dengan fluktuasi jangka pendek, fokus pada potensi pertumbuhan jangka panjang. Jadi, itulah bagaimana pertumbuhan ekonomi, suku bunga, CPI, dan investasi pada aset keuangan saling berhubungan. Memahami hubungan ini nggak cuma bikin kamu jadi investor yang lebih cerdas, tapi juga membantu kamu membuat keputusan finansial yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.